Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Arifianti. Saya berasal dari Pendidikan Geografi Offering 2, Sekolah Pasca Sarjana, Program Studi Pendidikan Profesi Guru tahun 2022, Universitas Negeri Malang. Saya akan menyampaikan laporan hasil observasi perkembangan peserta didik di SMA Katolik Santo Albertus Kota Malang untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Bapak Dr. Hadi Sukamto. Nah, observasi terhadap peserta didik ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam mengetahui bagaimana cara mengajar yang baik sesuai karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, saya selaku mahasiswa PPL PPG Prajabatan melakukan observasi di SMA Katolik Santo Albertus Malang. Nah, kemudian secara umum peserta didik di SMA Katolik Santo Albertus Malang berasal dari keluarga dengan keadaan ekonomi menengah ke atas, sehingga rata-rata siswa di sekolah ini dapat dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Asal daerah peserta didik ini juga beragam, tidak hanya berasal dari Kota Malang saja, namun berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa keberagaman di sekolah ini sangat terasa. Kegiatan observasi ini menggunakan 2 sampel dari peserta didik SMA Katolik Santo Albertus Malang. Untuk sampel pertama dan kedua ini memiliki karakteristik secara fisik yang berbeda. Nah, untuk aspek yang diobservasi ini juga beragam dari aspek fisiologis, kognitif, sosial, dan emosional. Kemudian, identitas peserta didik untuk yang sampel pertama ini bernama Anastasia Christina Dewi, kelas 10 sosial 1, berusia 15 tahun, tinggi badannya 160 cm dan berat badannya 50 kg. Kemudian untuk sampel yang kedua, ini bernama Yvonne Benita Kristianto, kelas 10 sosial 1, usianya 15,5 tahun, tinggi badan 155 cm dan berat badannya 48 kg. Oke, untuk selanjutnya hasil dari observasi ini untuk perkembangan fisiologis peserta didik ini kan meliputi perkembangan fisiologis, psikologis, dan moral peserta didik. Nah, untuk yang pertama, aspek perkembangan fisiologisnya, ini kami mengacu pada perkembangan fisik. Untuk aspek perkembangan fisiologis ini, perkembangan fisik anak pada usia 12-17 tahun ditandai dengan perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensoris, dan keterampilan motorik. Nah, pada tahap ini, tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak, dan berikut ini perubahan yang terjadi. Yang pertama, ini perubahan tinggi dan berat badan. Yang kedua, perubahan dalam proporsi tubuh, seperti bentuk, postur, dan ciri wajah. Ini menurut Papalia dan Oates. Nah, untuk hasil observasinya, sampel pertama ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Dapat dikategorikan cukup baik karena sampel pertama memiliki postur tubuh yang tinggi dan badan yang ideal. Sementara untuk sampel kedua memiliki postur tubuh yang relatif kecil, badan kurus, dan tinggi badan yang kurang dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Nah, apabila dilihat dari keadaan ekonomi orang tua dari sekolah ini, rata-rata
siswa berasal dari keluarga menengah ke atas. Dan untuk kebutuhan gizi mereka sudah cukup. Menurut saya, yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah dari keturunannya. Kemudian yang kedua, aspek perkembangan psikologis kognitif. Nah, kami mengacu pada seorang tokoh, yaitu Piaget. Peserta didik yang berada di jenjang SMA ini berada di usia 16 hingga 18 tahun. Nah, bisa dikatakan bahwa usia ini berada pada tahap operasional formal, di mana pada tahap ini individu memiliki kemampuan berpikir abstrak dan dapat menganalisis masalah secara alamiah dan kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk hasil observasinya, pada sampel 1 memiliki daya tangkap berpikir yang agak sedikit lambat, cenderung kurang fokus, dan kurang semangat dalam belajar. Pada sampel kedua, memiliki daya berpikir cukup baik, karena dapat dilihat dari beberapa hasil tes yang menunjukkan peserta didik tersebut memiliki wawasan yang luas juga pada beberapa hal. Nah, pada siswa yang memiliki daya tangkap berpikir kurang ini dikarenakan biasanya, siswa tersebut kurang termotivasi dalam belajar, di mana masih memiliki rasa malas terhadap belajar di kelas, sehingga saran saya adalah dapat meningkatkan kualitas belajarnya di rumah. Kemudian yang ketiga, dari aspek perkembangan psikologis emosi. Nah, menurut Erikson, tahap identitas dan kekacauan identitas ini terjadi di usia remaja, yaitu antara 12 hingga 18 tahun. Nah, bisa dikatakan di tahap jenjang SMA ini, peserta didik ini berada pada tahap identitas dan kekacauan identitas. Pada tahap ini, seorang individu biasanya berusaha untuk memperlihatkan identitas diri dan ciri khas yang dimilikinya. Nah, pertanyaan untuk menjawab dari hasil observasi ini, sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik, kemudian bagaimana guru merespons peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Nah, pada hasil observasi ini, sebab pertama merupakan peserta didik yang memiliki keinginan selalu berpendapat, dilihat dengan selalu menjawab pertanyaan dari guru. Sedangkan pada sampel kedua, merupakan peserta didik yang cenderung kurang aktif di dalam kelas, karena tidak pernah menjawab pertanyaan dari guru maupun berpendapat. Nah, peserta didik terlibat aktif dalam diskusi kelas ketika guru memberikan tugas berkelompok, dan setiap peserta didik ini biasanya mampu menyampaikan gagasannya untuk kelompok dan menghargai pendapat temannya. Nah, jadi solusinya dengan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk mengekspresikan pemikirannya dan mengeksplorasi pengetahuan yang mereka ingin ketahui. Untuk merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan diri, guru sebaiknya memberikan pengarahan kembali secara perlahan mengenai materi yang belum dapat dipahami. Kemudian yang keempat, ini aspek perkembangan psikologi sosial. Hasil observasinya pada sampel pertama memiliki kondisi sosial yang sangat aktif. Dalam hal ini, siswa tersebut sangat mudah bersosialisasi dengan lingkungan kelasnya dan sangat aktif bersosialisasi dengan teman lainnya. Pada sampel kedua, memiliki perkembangan sosial yang sering menyendiri dan tidur di kelas. Kemudian, jiwa sosial dari siswa tersebut cukup rendah.
Pada dasarnya, siswa pada sampel pertama ini memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Saran saya lebih ditingkatkan lagi lingkup pertemanannya, namun tetap berhati-hati dalam memilih lingkup pertemanan agar tidak terjerumus ke sebuah masalah. Kemudian untuk sampel kedua, perlu banyak berinteraksi dengan teman di kelas agar tercipta jiwa sosial yang saling peduli dengan teman. Untuk yang kelima, ini aspek perkembangan moral. Hasil observasinya pada sampel 1 dan 2, perkembangan moral atau spiritual peserta didik diwujudkan melalui nilai-nilai integritas yang dilakukan oleh guru dan sekolah, melalui kegiatan pembelajaran dan menerapkan berdoa sebelum memulai pelajaran dan sesudah pelajaran, berdoa pagi dan doa siang, melaksanakan kegiatan doa di kapel, melaksanakan kegiatan perwalian yang berkaitan dengan perkembangan moral dan spiritual peserta didik, mengucapkan syukur dan menghubungkan materi pelajaran dengan unsur-unsur keagamaan. Selanjutnya, untuk hasil observasi motivasi belajar. Berdasarkan angket yang sudah diisi siswa dan berdasarkan rubrik penilaian motivasi belajar yang meliputi aspek attention, relevance, confidence, dan satisfaction, kategori motivasi belajar peserta didik pada sampel 1 ini motivasinya memiliki skor 85, sedangkan sampel yang kedua ini memiliki skor 86. Nah, untuk melihat kategori motivasi belajarnya ini sesuai interval skor pada interval 76 hingga 100, maka kategori motivasi belajar siswa tersebut sangat tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa kedua sampel ini sama-sama memiliki motivasi belajar yang tinggi.